Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah mata kuliah tentang struktur komposit ya. Jadi satu rangkaian dengan mata kuliah struktur yang lain. Jadi dimulai dari TBK, teknologi bahan konstruksi, kemudian ada analisis tegangan bahan, kemudian ada struktur beton, kemudian ada struktur baja. Nah, struktur beton dan baja ini adalah prasyarat untuk mengikuti struktur komposit ini. Di mata kuliah yang lain, di level yang sama ada struktur beton prategang. Nah, struktur komposit ini memadukan antara struktur beton, struktur baja, dan mungkin satu dua ada struktur beton prategang juga. Nah, untuk outline-nya itu yang akan kita bahas antara lain tentang komposit beam and slab, jadi balok dan plat ya, komposit balok dan plat, kemudian kolom dan portal komposit, kemudian limit state design filosofinya terkait untuk basic uh, dasar untuk analisisnya, kemudian kapasitas batang, kemudian perhitungan beban, kombinasi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bicarakan itu. Kemudian ada properties material properties, kemudian ada direct action atau loading ya, secara umum bahasanya loading atau pembebanan. Kemudian nanti sedikit akan kita singgung juga untuk pengantar ini adalah metode untuk analisis dan desainnya. Baik, untuk awalan ya. Jadi struktur bangunan baik itu gedung maupun jembatan yang dijadikan pertimbangan utama itu adalah kemampuan dukungan terhadap beban pada permukaan horizontal elemen strukturnya. Ya, itu masuk akal ya karena struktur itu kan dibuat oleh manusia untuk menunjang aktivitasnya manusia itu. Jadi di mana manusianya dapat beraktivitas dengan baik kalau berada pada permukaan horizontal. Jadi yang dipertimbangkan adalah perilaku horizontal, perilaku yang tegak lurus ya terhadap aktivitas manusia. Material utama struktur horizontal yang kita bicarakan ini sejauh ini masih beton bertulang yang masih paling banyak dipakai. Karena beton bertulang ini masih merupakan material yang paling banyak digunakan untuk beberapa elemen horizontal ya, dengan bentangan yang agak panjang. Jadi dari tadi saya bilang elemen horizontal itu maksudnya ya yang dia horizontal baik itu balok maupun pelat gitu. Material beton bertulang ini masih menjadi pilihan utama selama belum ditemukan alternatif material lain yang menyediakan sifat combo ya atau kombinasi antara lain kombinasi dari yang pertama harga murah, kemudian kekuatan tinggi, kemudian tahan karat, tahan abrasi, dan tahan api. Jadi itu yang punya tuh baru beton. Baja saja itu dia masih ada kelemahan, yaitu tahan karat. Baja itu kelemahannya minusnya tadi, kebalikannya tadi. Kalau tadi dibilang harga murahnya, beton itu karena harga murah, baja itu mahal. Kemudian kekuatan tinggi sama lah ya. Kemudian ada tahan karat, nah beton yang tahan karat, tapi baja enggak. Tahan abrasi, beton tahan abrasi. Baja itu butuh banyak perlindungan ya, coating, kemudian ada pelindungan katodik dan lain sebagainya. Kemudian ada tahan api beton. Tapi kalau baja kan nggak tahan api. Dia titik lelehnya lebih tinggi terhadap api daripada beton. Oke, ketika bicara tentang plat beton ya dengan ketebalan tertentu, tentunya plat beton ini tidak didesain untuk bekerja menahan beban titik. Dikarenakan memang elemen beton bertulang ini bisa dikatakan sebagai slab atau plat apabila terdapat rasio tertentu antara ketebalan dan bentangannya dalam kategori tipis. Sehingga sangat tidak dianjurkan untuk penggunaan menahan beban titik. Nah, kemudian slab atau plat beton ini hanya bisa diaplikasikan untuk bentangan-bentangan pendek saja. Ketika bentangannya semakin besar, ini kita bicara beton ya. Ketika bentangannya semakin besar, nanti lebih baik konstruksi slab beton ini dibuat menjadi satu, dikombinasikan dengan suatu penumpu, misalnya
di tumpukan balok atau dinding. Opsi ini lebih efisien daripada tetap mempertahankan kinerja slab tanpa balok atau mempertebal plat betonnya. Jadi kalau kita pakai suatu lantai ya, kita bikin bangunan kan ada lantainya untuk aktivitas. Nah, bentangan itu maksudnya luasan ya, jarak antar kolom itu agak jauh. Itu lebih baik menambahkan balok atau dinding untuk tumpuan plat betonnya daripada mempertebal plat betonnya. Karena kan kalau mempertebal plat beton itu nanti volumenya akan membengkak besar sekali dan bebannya pun akan juga semakin besar. Selain itu, keuntungan dari mengkombinasikan slab dengan balok ya. Jadi kalau ditambah balok, jadi slabnya itu numpuk di balok, nanti penampang baloknya itu menjadi penampang balok T dengan tinggi dan lebar bawah yang sama. Balok T inersianya lebih besar ya daripada balok persegi. Jadi kalau misalkan kita bicara balok 40 kali 20, ya 40 kali 20, kalau itu balok persegi, dibandingkan dengan balok 40-20 tapi ada platnya 12 cm, jadi balok T itu nanti inersianya lebih besar yang balok T. Nanti silakan dibuktikan atau dipraktekkan ya, silakan nanti dipraktekkan ketika perancangan gedung bagi yang belum ngambil. Kalau yang udah pernah ngambil di kelas saya atau di kelasnya Prof. Widodo, itu di awal diminta untuk perbandingan antara inersia dari balok T dengan inersia balok persegi. Itu nanti hasilnya dengan notasi yang sama, artinya dengan tinggi 40 kali 20, balok T itu inersianya lebih gede daripada balok persegi. Nah, tentu hal ini berlaku apabila slab dan balok dicor menjadi satu cor-coran ya, atau kita biasa bilang itu dicor monolit gitu. Jadi dicornya bersama dan terdiri dari bahan yang sama. Seperti itu. Nah, apabila bentangannya melebihi 10 meter, konstruksi balok beton bertulang itu dianggap sudah tidak lagi efisien. Jadi, adik-adik bisa mengamati di beberapa gedung yang sedang dibangun atau yang masih terlihat strukturnya, kalau dia bentangannya lebih dari 10 meter, itu biasanya sudah tidak hanya memakai balok beton bertulang saja karena sudah besar sekali yang dibutuhkan. Dengan bentangan 10 meter itu butuh tinggi baloknya itu sangat besar. Kalau tinggi baloknya besar otomatis lebarnya juga mengikuti. Jadi kan berat sekali nanti. Nah, oleh karena itu digunakan baja. Ya walaupun pemilihan penggunaan balok baja menjadikan struktur balok tersebut tidak tahan api lagi. Tapi secara desain dan analisisnya slab beton dan balok baja akan bekerja sendiri-sendiri dalam menopang beban di atas slab karena bahannya beda. Jadi slabnya beton tapi baloknya baja. Itu nanti bekerja sendiri-sendiri. Enggak sama perilakunya dengan balok T yang kita bicarakan tadi. Nah, pada tahun 1950, sekitar tahun 1950 itu ditemukan sirke atau sirkonektor ya, yang fungsinya itu untuk menyatukan elemen balok baja dengan elemen slab betonnya. Jadi untuk menyatukan si balok baja itu tadi sama slab beton yang di atasnya itu nggak cuma ditumpangkan, tapi harus dihubungkan. Jadi supaya bekerja menjadi satu dalam menahan beban, slab betonnya itu harus dihubungkan dengan bajanya. Jadi tidak hanya menumpang saja. Nah, penghubungnya itu namanya sirkonektor. Nah, penggunaan sirkonektor ini memungkinkan slab beton dan balok baja itu terikat menjadi satu bagian. Jadi kinerjanya dalam mendukung beban itu bisa kita dekati dengan perilaku seperti balok T beton bertulang tadi. Nah, istilah balok komposit itu baru bisa digunakan ketika balok baja dan slab betonnya itu sudah menyatu. Dia sudah bekerja dalam satu kesatuan penampang. Nah, caranya pakai sirkonektor tadi, seperti itu. Jadi kalau kita urutkan ya, Dek, ya. Misalkan bentangan itu sangat pendek, itu bisa kita pakai beton yang tidak bertulang. Kalau sangat-sangat pendek ya, karena beton ini kan tahanannya terhadap tarik kan jelek sekali. Sedangkan ini yang dibahaskan adalah balok dan slab.
balok dan slab itu posisinya tidur horizontal untuk diberikan beban yang tegak lurus terhadap bidangnya kan. Nah, berarti dia akan terjadi lentur. Kalau terjadi lentur berarti dia atas dan bawah itu kan beda. Yang atas tekan, yang bawah tarik. Sedangkan di sisi lain, kemampuannya beton dalam menahan tarik itu kan kecil. Nah, jadi itu hanya boleh dipakai untuk yang bentangnya sangat kecil sekali. Atau sangat pendek. Kalau bentangan pendek ya, jadi itu udah agak besar. Tadi kan sangat pendek. Nah, sekarang bentang pendek. Itu dipakainya beton bertulang persegi. Jadi sudah ada tulangannya. Karena yang menahan tarik nanti tulangannya. Kemudian ketika masuk ke bentang sedang, artinya lebih panjang daripada bentang pendek, itu pakai balok T beton bertulang. Nah, sudah pakai itu. Kenapa pakai balok T? Karena memang inersianya dia lebih besar daripada yang balok persegi, seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian lebih dari itu, lebih panjang dari itu, kalau yang tadi menurut referensi, itu 10 meter. Kalau sudah melebihi 10 meter, sudah tidak efektif lagi kalau memakai beton bertulang. Jadi ketika sudah melebihi 10 meter, pakailah baja. Jadi baja yang dikombinasikan dengan beton. Baloknya baja, seperti ini ya, baloknya baja, kemudian slabnya itu beton. Nah ini, supaya dia bekerja sebagai satu kesatuan penampang, maka harus disatukan. Disatukannya dengan cara mengaitkan slab beton dengan bajanya, yaitu pakai shear connector itu, yang dipasang per berapa senti, seperti itu.